Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Cindy Angel Kahidopang dengan NIM 2114201020. Saya dari kelas A1, semester 2 Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pengembangan program pendidikan kesehatan klien yang di dalamnya ada identifikasi kebutuhan belajar klien, tujuan pendidikan kesehatan klien, prinsip, metode, teknik, serta strategi pendidikan, media pembelajaran, implementasi pendidikan kesehatan klien, dan evaluasi pendidikan kesehatan klien. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan dan Promosi Kesehatan sebagai dosen pengampu Nurse Fania Tampilang, Eskep MKes. Materi yang akan kita bahas yaitu pengembangan program pendidikan kesehatan klien, yang di dalamnya ada yang pertama, identifikasi kebutuhan belajar klien, yang kedua, tujuan pendidikan kesehatan klien, yang ketiga, prinsip, metode, teknik, serta strategi pendidikan, yang keempat, media pembelajaran, yang kelima, implementasi pendidikan kesehatan klien, dan yang keenam, evaluasi pendidikan kesehatan klien. Yang pertama, identifikasi kebutuhan belajar klien. Pengkajian dapat dimanfaatkan untuk lebih mengenal gaya belajar suatu populasi. Dengan mengukur mengenal gaya belajar menggunakan multiple intelligence of learning. Pengkajian tipe ini membantu pengaji memahami metode pilihan seseorang dalam belajar seperti gerakan, lisan, visual, intrapersonal, matematis, logika dengan musik atau secara natural. Tujuan dari pengkajian ini adalah diperolehnya informasi dari individu, keluarga atau kelompok tentang kondisi kesehatan dan berbagai hal yang dapat mempengaruhi proses pelaksanaan pendidikan kesehatan. Metode yang dapat dilakukan dengan pengamatan langsung, wawancara, dan mempelajari data yang telah ada. Setelah itu, aspek yang dikaji adalah riwayat kesehatan atau riwayat keperawatan, faktor budaya, faktor ekonomi, dan gaya belajar. Tujuan pendidikan kesehatan klien. Segala aktivitas promosi kesehatan memiliki tujuan memberikan informasi bagi masyarakat terkait segala hal yang bertujuan pada peningkatan kualitas kesehatan, baik itu kesehatan individu maupun masyarakat. Petugas promosi kesehatan merupakan corong pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, untuk menyampaikan segala macam informasi yang berkaitan dengan kesehatan dengan tujuan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan sumber daya yang berkaitan dengan kesehatan. Tujuan promosi kesehatan yang utama adalah memberikan informasi yang pada tingkatan lebih lanjut dapat memicu kesadaran masyarakat mengenai program atau gerakan yang tengah dicanangkan oleh pemerintah. Prinsip, metode, teknik, dan strategi pendidikan. Yang pertama, prinsip-prinsip pembelajaran yang perlu diketahui, yaitu yang pertama, prinsip perhatian dan motivasi. Dalam proses pembelajaran, perhatian memiliki peranan yang sangat penting sebagai langkah awal dalam memicu aktivitas belajar. Motivasi berhubungan erat dengan minat. Siswa yang memiliki minat lebih tinggi pada suatu mata pelajaran cenderung lebih memiliki perhatian yang lebih terhadap mata pelajaran tersebut, akan menimbulkan motivasi yang lebih tinggi dalam belajar. Yang kedua, prinsip keaktifan. Belajar pada hakikatnya adalah proses aktif di mana seseorang melakukan kegiatan secara sadar untuk mengubah suatu perilaku. Terjadi kegiatan medrespon terhadap setiap pembelajaran. Yang ketiga, prinsip keterlibatan langsung atau berpengalaman. Prinsip ini berhubungan prinsip aktivitas, bahwa setiap individu harus terlibat secara langsung untuk mengalaminya, bahwa setiap kegiatan pembelajaran harus melibatkan diri terjun mengalaminya. Yang keempat, prinsip pengulangan. Teori yang dapat dijadikan sebagai petunjuk pentingnya prinsip pengulangan dalam belajar antara lain bisa dicermati dari dalil-dalil belajar yang dikemukakan oleh Edward L.
Yang kelima, prinsip tantangan. Implikasi lain adanya bahan belajar yang dikemas dalam suatu kondisi yang menantang, seperti mengandung masalah yang perlu dipecahkan, siswa akan tertantang untuk mempelajarinya. Yang keenam, prinsip balikan dan penguatan. Siswa akan belajar lebih semangat apabila mengetahui dan mendapat hasil yang baik. Apalagi hasil yang baik merupakan balikan yang menyenangkan dan berpengaruh baik bagi usaha belajar selanjutnya. Balikan yang segera diperoleh oleh siswa setelah belajar melalui pengamatan, melalui metode-metode pembelajaran yang menantang seperti tanya jawab, diskusi, eksperimen, metode penemuan yang sejenisnya akan membuat siswa terdorong untuk belajar lebih giat dan bersemangat. Yang ketujuh, prinsip perbedaan individual. Perbedaan individual dalam belajar yaitu bahwa proses belajar yang terjadi pada setiap individu berbeda satu dengan yang lainnya, baik secara fisik maupun psikis. Untuk itu dalam proses pembelajaran mengandung implikasi bahwa setiap siswa harus dibantu untuk memahami kekuatan dan kelemahan dirinya dan selanjutnya mendapat perlakuan dan pelayanan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa itu sendiri. Metode pembelajaran. Yang pertama, metode pendidikan individual atau perorangan. Dalam pendidikan kesehatan, metode kesehatan yang bersifat individual ini digunakan untuk membina perilaku baru atau seseorang yang telah mulai tertarik pada suatu perubahan perilaku atau inovasi. Yang kedua, metode pendidikan kelompok. Dibagi dalam kelompok besar yaitu kegiatan yang dihadiri oleh lebih dari 200 orang dan kelompok kecil yaitu kegiatan yang dihadiri oleh kurang dari 200 orang. Yang ketiga, metode pendidikan massa. Metode pendidikan atau massa untuk mengomunikasikan pesan-pesan kesehatan yang ditujukan kepada masyarakat yang sifatnya massa atau publik. Maka cara yang paling tepat adalah pendekatan massa. Selanjutnya, teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran adalah cara yang dilakukan seseorang dalam rangka mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Selanjutnya, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Media pembelajaran. Macam-macam media. Yang pertama, media cetak sebagai alat untuk menyampaikan pesan kesehatan sangat bervariasi, antara lain booklet, leaflet, flyer, flip card, rubrik, dan poster. Yang kedua, media elektronik sebagai sarana untuk menyampaikan pesan atau informasi-informasi kesehatan dan jenisnya berbeda-beda, antara lain televisi, radio, video, slide, dan film strip. Yang ketiga, media papan. Biasanya papan yang dipasang di tempat-tempat umum dapat dipakai dan diisi dengan pesan-pesan atau informasi kesehatan. Implementasi pendidikan kesehatan klien. Perawat perlu fleksibel dalam mengimplementasikan berbagai rencana pengajaran karena perencanaan mungkin membutuhkan perbaikan. Mengimplementasi rencana mengajar memerlukan keterampilan personal seperti teknik komunikasi. Perawat dapat memfasilitasi proses belajar klien melalui pendekatan yang ramah dan hangat. Penampilan sikap perawat memiliki efek yang besar dibandingkan dengan faktor yang lain. Evaluasi pendidikan kesehatan klien. Hal-hal yang ada dalam evaluasi, yang pertama kecukupan informasi, kedua relevansi faktor-faktor yang berkaitan, ketiga prioritas masalah yang disusun, 4 kesesuaian rencana dan masalah, 5 pertimbangan faktor-faktor yang unik, 6 perhatikan terhadap rencana medis untuk terapi, ketujuh logika hasil yang diharapkan, kedelapan penjelasan dari tindakan keperawatan yang dilakukan, 9 keberhasilan rencana yang telah disusun, ke-10 kualitas penyusunan rencana, dan ke-12 timbulnya masalah baru.
Selanjutnya, hasil evaluasi. Yang pertama, tujuan tercapai atau masalah teratasi. Jika klien menunjukkan perubahan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang kedua, tujuan tercapai sebagian atau masalah teratasi sebagian, yaitu jika klien menunjukkan perubahan sebagian dari standar dan kriteria yang telah ditetapkan. Yang ketiga, tujuan tidak tercapai atau masalah tidak teratasi, yaitu jika klien tidak menunjukkan perubahan dan kemajuan sama sekali dan bahkan timbul masalah baru. Demikianlah materi singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Halo teman-teman, bagi teman-teman semua yang baru saja lulus SMA atau SMK dan ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi tapi masih bingung mau bergabung di universitas mana, ayo bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. UNPI sendiri sudah memiliki 6 fakultas dan 7 program studi. Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra dengan Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan dengan Prodi Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse. Untuk itu, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia Manado karena UNPI sendiri sudah memiliki banyak sekali pengalaman dalam bidang-bidangnya. UNPI tetap jaya!